Selamat siang Bapak Ibu Guru, karyawan, orang tua, wali murid, dan siswa-siswi yang terkasih dalam Kristus. Berkah dalam. Pada kesempatan kali ini kita berkumpul bersama di tempat ini dan di rumah kita masing-masing untuk mengikuti ibadat APP pertemuan kelima yang mengusung tema membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan, merencanakan aksi, mewujudkan harapan. Maka dari itu, mari kita buka ibadat APP pertemuan kelima pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu Guru karyawan, orang tua murid, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Dalam pertemuan pertama hingga keempat yang lalu, kita telah diajarkan mengenai makna dan tujuan masa Prapaskah. Kita juga telah diajak untuk kembali menyadari semangat yang hendak kita bangun dalam masa Prapaskah ini. Kini, pada pertemuan kelima, kita akan merenungkan sekaligus membuat tindakan nyata dalam diri kita masing-masing maupun bersama sebagai wujud semangat pertobatan selama masa Prapaskah ini. Wujud semangat pertobatan menjadi tanda bela rasa kita terhadap siapapun yang menderita dan membutuhkan perhatian. Siapapun kita semua diharapkan tergerak untuk secara nyata mengupayakan aneka cara yang bisa kita lakukan sebagai berkat bagi mereka yang membutuhkan perhatian dan pertolongan kita. Mengawali pertemuan pada hari ini, marilah dengan rendah hati kita mengakui kerapuan kita di hadapan Tuhan dan sesama dan berharap akan limpah berkat belas kasih-Nya. Dimohon nanti Bapak Ibu Guru karyawan, para orang tua murid, dan anak-anak yang terkasih menjawab dengan seruan, berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Selama kusembunyikan dosaku, batinku tertekan, dan aku mengeluh sepanjang hari. Berbahagialah orang bila diampuni. Aku mengakui dosaku di hadapan-Mu, Tuhan, dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Nasib orang berdosa sengsara belaka, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dilimpahi kasih setia. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, ajarilah kami untuk senantiasa memiliki kepekaan dan hati rela berkorban. Kobarkanlah di dalam hati kami semangat untuk mau berbagi dan bersaksi bagi sesama kami. Semoga kami berani menjadi garam dan terang dunia untuk senantiasa mau dan mampu berjuang mewujudkan kasih terhadap sesama kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Tuhan kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita dengarkan bacaan kitab suci. Pembacaan diambil dari Kisah Para Rasul. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan.
Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutkanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan senang sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, sekarang Pak Novan akan memberikan homili khusus untuk anak-anak. Tapi sebelum itu, Pak Novan akan memutarkan sebuah video pada anak-anak. Nah, mari kita ambil sikap duduk yang baik dan nyaman ya. Selamat menyaksikan anak-anak. First piece of it. Baik anak-anak, tentunya kalian sudah menyaksikan video yang Pak Novan tampilkan tadi. Ayo, apa yang kalian dapatkan dari video tadi? Video tadi mengajarkan kepada kita untuk memiliki sikap peduli. Kita sebagai manusia wajib memiliki sikap peduli terhadap sesama anak-anak. Apa itu arti dari peduli terhadap sesama? Peduli terhadap sesama adalah perasaan bertanggung jawab atas kesulitan yang dialami oleh orang lain atau dimiliki oleh orang lain, yang mendorong kita untuk melakukan tindakan atau perbuatan nyata yang dapat membantu orang lain menyelesaikan masalah tersebut. Tentunya, peduli terhadap sesama memiliki beberapa manfaat anak-anak. Manfaat tersebut antara lain: 1. Menumbuhkan sikap positif dalam diri kita, serta mengurangi sifat egois dalam diri kita. Yang kedua, dapat memperbanyak teman. Lalu yang ketiga, dapat mempererat tali persaudaraan. Seperti yang Pak Novan katakan di awal tadi, bentuk kepedulian itu beraneka macam anak-anak. Salah satu contoh bentuk kepedulian adalah seperti menyapa, berbagi, saling menolong, dan sebagainya. Maka dari itu, melalui masa Prapaskah ini dapat menjadi kesempatan yang istimewa bagi kita untuk peduli dan berbagi kasih kepada sesama. Sehingga pertobatan kita selama masa Prapaskah ini dapat berdampak bagi sesama kita yang ada di sekitar kita. Cukup sekian anak-anak untuk permenungan kita hari ini. Selamat memasuki Pekan Suci. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami segala kebaikan
untuk hidup kami masing-masing. Menjelang pekan suci di akhir masa Prapaskah ini Tuhan, kami mohon rahmat pertobatan dan rahmat untuk sungguh-sungguh berbela rasa, bersimpati dan berempati kepada sesama kami, baik keluarga, tetangga, rekan kerja, sehingga kami dapat saling membantu satu sama lain dan bersatu hati untuk semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon, Tuhan, untuk bangsa dan negara kami mohon, berikanlah bangsa dan negara kami rahmat perdamaian, sikap toleransi, saling mengerti dan saling mendukung satu sama lain, sehingga bangsa kami Engkau berikan kedamaian, kesehatan, dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa dan negara kami. Kami mohon, Tuhan, kami bersyukur Engkau telah memberkati sekolah kami SD Marsudirini Surakarta sampai dengan saat ini. Kami mohon Engkau untuk terus mendampingi sekolah kami, terus memberikan semangat kepada sekolah kami, seluruh warga sekolah kami, untuk bersatu memajukan sekolah kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mohon rahmat bagi proses penerimaan peserta didik baru tahun 2022-2023. Kami bersyukur Engkau telah mengirimkan peserta didik bagi kami. Kami masih mohon Tuhan, Engkau cukupkan peserta didik yang akan kami didik di tahun yang akan datang, sehingga sekolah kami semakin maju, menjadi tempat anak-anak untuk berkembang dan bergembira menjadi pribadi-pribadi yang seturut dengan teladan-Mu. Kami mohon, Tuhan, kami berdoa untuk murid-murid kami kelas 6 yang sedang dalam perjuangan untuk menempuh ujian sekolah demi kelulusan mereka. Berikanlah rahmat kesehatan, ketekunan, semangat untuk belajar dan bertanggung jawab, mempersiapkan diri mereka untuk menempuh ujian sekolah. Kami mohon untuk anak-anak kami kelas 1 sampai dengan kelas 5 yang masih berjuang untuk belajar menyelesaikan pembelajaran di semester 2 ini. Berikanlah anak-anak kami rahmat kesehatan, semangat, dan tanggung jawab pula untuk dapat belajar dengan sungguh-sungguh dan menjadi kebanggaan orang tua mereka. Kami mohon. Ya Tuhan, perkenankanlah kami berdoa untuk Bu Siska, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan, dan orang tua murid, agar kami semua semakin semangat dan semakin setia untuk bekerja sama mendampingi anak-anak kami, sehingga nantinya anak-anak kami dapat menjadi anak-anak yang menjadi kebanggaan kami semua, dan juga menjadi anak-anak yang baik di hadapan-Mu. Kami mohon. Marilah kita satukan doa syukur permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih,
Kami bersyukur atas berkat dan limpah kasih-Mu. Semoga di masa Prapaskah ini, kami dapat lebih sungguh mengusahakan pertobatan diri agar pantas menyambut karya penebusan-Mu. Bantulah kami untuk senantiasa memiliki kepekaan dan hati rela berkorban untuk senantiasa mau peduli dan berbagi kepada saudara-saudari kami yang berkekurangan. Ajarilah kami untuk mau dan mampu berbuat nyata, berbagi dan bersaksi bagi sesama kami lewat segala upaya bersama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantaran kami yang hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita tutup ibadat APP pertemuan kelima pada hari ini dengan mohon berkat dari Tuhan. Tuhan beserta kita. Semoga semua niat-niat baik kita, segala usaha kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ibadat APP pertemuan kelima sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin.